memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11 hingga 25 Januari yang diperpanjang hingga 8 Februari, terutama di wilayah Jawa Bali. Lantas bagaimana dampaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Yurenda Relia dari Tim Pro sebagai Prime Minister yang akan menyampaikan definisi dan argumen pembuka. Dan juga teman saya Nabila Ayu sebagai Deputy Prime Minister yang akan menanggapi argumentasi tim lawan dan menyampaikan serta melengkapi argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir Tim Pro. Sebagai Tim Pro, kami menegaskan bahwa kami sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Kami mempercayai bahwa pembatasan kegiatan masyarakat memberikan dampak negatif daripada positif. Mosi kali ini didasari pada keadaan atau status quo di mana pemerintah mulai memberlakukan aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang didasari dengan kenaikan angka kasus baru COVID-19 sejak awal tahun 2021. Namun semenjak berlakunya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM, jumlah kasus positif COVID-19 masih terus menanjak, bahkan mencetak skor baru setiap harinya. Ini terjadi didasari oleh banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dan peraturan PPKM sendiri. Juga karena dari pemerintah sendiri tidak konsisten dan tidak tegas dalam pemberlakuan kebijakan ini. Sebelum membahas lebih lanjut, saya selaku pembicara pertama, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu mosi debat kali ini. Yang pertama, percaya membawa dampak negatif daripada positif. Dimaksud di sini adalah mempercayai bahwa PKM ini lebih banyak memberikan kerugian atau mudarat daripada manfaat. Dan yang kedua, pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM merupakan upaya untuk membatasi mobilitas masyarakat di beberapa wilayah Jawa Bali untuk menekan angka kasus COVID-19. Tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten, bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten atau kota di Pulau Jawa dan Bali. Perlu diketahui tujuan lain dari PKM ini adalah menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan sisi kesehatan. Maka dari itu pembatasan yang dimaksud dalam PPKM sendiri yakni pembatasan kerja di kantor menjadi 25% WFO atau work from office, kegiatan belajar daring, penutupan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya, pembatasan berkunjung dan berlakunya jam operasional di tempat-tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan, tempat makan, moda transportasi, kebutuhan pokok, tempat ibadah dan area konstruksi, dan tentunya diiringi dengan penggunaan protokol kesehatan. Lalu masuki argumentasi dari Tim Pro. Di sini kami akan membagi argumentasi menjadi dua hal. Yang pertama, mengapa PKM lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat, dan yang kedua, PKM membuka celah penyebaran COVID-19. Yang pertama, pada sektor ekonomi yang digadang akan membaik melalui upaya PKM mungkin tidak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi. Ketua DPD HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Provinsi Jakarta mengatakan kebijakan PPKM Jawa Bali akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan sebanyak 16,2 juta perusahaan berlokasi di Pulau Jawa dan 60,74 PDB produk domestik bruto nasional disumbang oleh Jawa dan Bali. Jadi jika ekonomi Jawa dan Bali terdampak, tentunya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena PDB sendiri merupakan salah satu tolak ukur perekonomian. Dampak PKM ini paling dirasakan oleh pelaku UMKM. 65% UMKM mengeluh karena omset menurun karena pemberlakuan jam operasional dan kapasitas pengunjung. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Mandiri menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2021 akan beresiko tumbuh di bawah 1% atau lebih kecil. Tidak hanya sampai di situ, traffic pada pusat perbelanjaan juga ikut turun karena pembatasan ini, yang awalnya 40% turun menjadi 30%. Hal ini tentunya memicu efek lain, yakni pengurangan pekerja. Jika ada pengurangan pekerja, berarti bertambahnya pengangguran. Yang mana di Jatim sendiri per tanggal 25 Januari 2021, angka pengangguran bertambah hingga 300.000 orang. Pada sektor pendidikan, sistem sekolah diubah sepenuhnya menjadi daring, yang sebelumnya siswa SMP SMA masih masuk sekolah meskipun hanya berdurasi 3 kali 60 menit dan hanya beberapa hari dalam seminggu. Dan hal ini cukup merugikan baik dari segi efektivitas belajar maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk kuota. Berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, diketahui pembelajaran daring kurang efektif karena 43% siswa mengeluh terkendala internet dan 29% tidak memiliki alat yang memadai. Siswa juga mengeluhkan model pembelajaran daring yang terkesan lebih banyak tugas.
Selain itu, Komisioner KPAI juga mengatakan pihaknya menemukan potensi kerugian negara dalam pemberian kuota internet untuk siswa untuk pembelajaran jarak jauh. Dan di sektor kesehatan, kerugian dialami karena terus bertambahnya kasus positif COVID, yang berarti ada kemungkinan bertambah pula dokter yang akan meninggal karena virus ini. Padahal menurut epidemiolog dari Griffith University menyampaikan terus bertambahnya dokter yang meninggal merupakan kerugian besar bangsa Indonesia, di mana berdasarkan data ID hingga akhir tahun 2020 tercatat 237 dokter meninggal dan per tanggal 26 Januari bertambah hingga 289. Yang kedua, PPKM membuka celah penyebaran COVID-19. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 1 2021, melakukan PPKM ini hanya dilakukan di beberapa daerah Jawa Bali. Hal ini tepat karena berdasarkan penuturan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, wilayah Jawa Bali berkontribusi paling besar terhadap peningkatan kasus positif COVID-19 selama 4 bulan terakhir. Namun apakah penyebaran antar daerah Jawa Bali tidak dapat terjadi? Sangat bisa, apalagi jika perjalanan melalui jalur darat yang mana minim pengawasan. Seharusnya apabila memang dikatakan sebagai pembatasan kegiatan, segala kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus harus diatur dan diperketat. Mobilitas antar daerah menurut saya sangat berpeluang untuk penyebaran virus. Mungkin daerah yang tidak memperlakukan PPKM dinilai aman, tapi peluangnya tetap ada. Hal ini tentu membuat tujuan dari pelaksanaan PPKM yang mana mencegah penyebaran kasus COVID-19 tidak terpenuhi. Kemudian PPKM ini sifatnya membatasi bukan melarang. Jadi masyarakat masih bisa melakukan aktivitas normal seperti bekerja, pergi ke tempat perbelanjaan, berkumpul dengan teman, asalkan mematuhi protokol dan aturan kapasitas dan jam kunjung yang berlaku. Namun apakah dari kebijakan ini ada sanksi tegas apabila melanggar? Adakah monitoring dari pemerintah yang mana memperlihatkan apakah seluruh masyarakat dari kota hingga desa benar-benar mematuhi protokol dan aturan? Jika dilihat, kondisi ini tidak jauh berbeda sebelum diberlakukannya PPKM. Masyarakat masih banyak yang lalai menggunakan masker dan tidak menjaga jarak, terlebih di tempat yang minim pengawasan seperti di lingkup desa, warung-warung, dan masih banyak lagi. Perlu diingat, sektor kecil manapun berpeluang menyebarkan virus ini. Dengan adanya celah-celah penyebaran virus ini, tentunya akan menambah kerugian apabila jumlah kasus kembali meningkat. Dewan Juri yang terhormat, benarkah PKM lebih banyak memiliki manfaat untuk melepaskan Indonesia dari masalah pandemi yang menjerat? Saya pembicara kedua tim pro akan membawakan argumentasi pada perdebatan kali ini mengenai yang pertama, dampak PKM terhadap indikator keberhasilan pengendalian pandemi, yang kedua, dampak PKM terhadap kepatuhan protokol kesehatan, tiga, efektivitas dan signifikansi PKM terhadap penanganan pandemi COVID-19. Namun sebelumnya, Dewan Juri yang saya hormati, izinkanlah saya untuk membantah argumentasi tim kontra yang menyatakan bahwa yang pertama, PKM mampu membatasi kontak antar individu serta mempersempit penyebaran COVID-19. Hal ini tentu kami bantah karena berdasarkan fakta dan data di lapangan, meskipun persentase aktivitas warga di luar rumah menurun hingga 52%, namun klaster keluarga justru mendominasi kasus penularan COVID-19 hingga 612 kasus. Sehingga hal ini tentu menjelaskan bahwa PKM tidak dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Dan untuk pendapat yang kedua yang ingin kami bantah, yaitu PKM mampu meringankan beban pemerintah dalam proses tracing karena mobilisasi masyarakat yang dibatasi. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga, meskipun PKM telah diberlakukan, akan tetapi mobilisasi dan interaksi masyarakat masih tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan jam malam, pembatasan kapasitas rumah makan, dan tempat perbelanjaan tidak memberikan dampak yang signifikan. Bahkan monitor dan sweeping juga sangat tidak konsisten untuk dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa PKM masih tidak dapat meringankan beban pemerintah dalam melakukan 3T termasuk tracing, dibuktikan dengan posisi Indonesia yang menempati peringkat 159 dari 202 negara dalam hal kualitas 3T. Dan untuk pernyataan dari tim kontra yang akan kami bantah, yaitu PKM menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan dengan upaya lockdown. Alih-alih memperbaiki perekonomian, PPKM justru memperburuk kondisi pelaku UMKM. Berdasarkan pernyataan anggota Komisi B DPRD Surabaya, dampak besar sektor ekonomi akibat konsep ini masih dirasakan para pelaku UMKM, hingga penutupan usaha pun tidak jarang dilakukan sebagai satu-satunya jalan. Dan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, menurunnya aktivitas perekonomian di Pulau Jawa dan Bali justru akan melumpuhkan roda perekonomian nasional karena 60,74% PDB nasional disumbangkan oleh wilayah ini. Dan untuk argumen yang ingin kami bantah selanjutnya adalah pelaksanaan PKM memperbanyak waktu bersama keluarga, fleksibilitas jam kerja meningkat dan meningkatkan produktivitas di rumah.
Hadirin yang Dewan Juri yang saya hormati, keluarga memang merupakan unit terkecil, akan tetapi pada faktanya klaster keluarga merupakan hal yang paling sulit diawasi oleh Satgas COVID-19. Masyarakat cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan ketika di rumah karena dianggap sebagai tempat yang aman dan bebas dari kasus penularan. Padahal COVID-19 penularannya bersifat eksponensial. Dan untuk selanjutnya, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Muslim 2020, banyaknya waktu yang dihabiskan bersama keluarga akibat pembatasan sosial dianggap melanggengkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya KDRT. Dibuktikan dengan melonjaknya laporan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa. Dan untuk selanjutnya, PKM yang dianggap memiliki fleksibilitas jam kerja justru dibuktikan oleh hasil penelitian Muslim 2020 berdampak pada peningkatan stres dalam keluarga sebagai akumulasi dari stres akademik yang dialami oleh anak, dan juga stres kerja yang dialami oleh orang tua, double burden oleh seorang istri, diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis, semakin memperbuat potensi stres dalam keluarga yang dapat menurunkan produktivitas. Dan untuk selanjutnya akan kami sampaikan argumentasi pada hari ini. Yang pertama adalah dampak PPKM terhadap keberhasilan pengendalian pandemi. Dewan Juri yang saya hormati, PKM dinilai tidak signifikan dalam menangani kasus pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi PKM yang disampaikan oleh Satgas COVID-19, dikatakan bahwa perkembangan hasil pemberlakuan PKM menuai sinyal perburukan. Hal ini dibuktikan dengan dari 77 kabupaten atau kota yang menjalankan PPKM memiliki rincian evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, pada indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten atau kota mengalami peningkatan dan hanya 28 kabupaten atau kota mengalami penurunan. Dan untuk yang kedua, pada indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten atau kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten atau kota mengalami penurunan, dan 3 kabupaten atau kota tidak mengalami perubahan. Dan untuk selanjutnya, pada indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten atau kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten atau kota mengalami peningkatan. Dan pada indikator keterisian tempat tidur atau bed occupation ratio, sebanyak 6 dari 7 provinsi memiliki persentase 66,32%, masih berada di atas parameter nasional. Sehingga data dan fakta di lapangan tersebut menunjukkan bahwa PKM dinilai bukan merupakan solusi terbaik untuk mengatasi pandemi di Indonesia. Dan untuk Dewan Juri yang terhormat, untuk argumentasi selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan PKM terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Dewan Juri yang saya hormati, pakar biostatistika dan epidemiologi FKM UNER mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menurun sebesar 50% sejak diberlakukannya PKM. Hal ini didukung oleh pernyataan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 bahwa selama PKM terjadi peningkatan persentase peneguran warga akibat abai terhadap protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan pemberlakuan PKM tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya adalah efektivitas dan signifikansi PKM terhadap penanganan pandemi COVID-19. Dewan Juri yang saya hormati, pemberlakuan PPKM dinilai tidak efektif dalam menangani kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan epidemiolog Griffith University yang menilai kebijakan PPKM tidak terlalu signifikan dalam memerangi pandemi COVID-19. Akibatnya, hal ini diakibatkan oleh PPKM dianggap hanya sebagai merupakan intervensi tambahan atau pelengkap saja yang diberlakukan sebagai penopang kebijakan utama, yaitu 3T, testing, tracing, dan treatment dalam menekan laju pandemi virus COVID-19. PPKM yang diterapkan di Indonesia diduga mencontoh dari negara Hong Kong yang melakukan sistem lockdown mikro hingga tingkat blok. Akan tetapi negara tersebut berani melakukan kebijakan itu didasari dengan telah dilakukannya testing dengan persentase sebesar 86% dari seluruh jumlah penduduk, sehingga peta persebaran COVID didapatkan secara akurat. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan di Indonesia yang masih memiliki testing rate sebesar 2,5% saja. Berdasarkan pendapat para ahli, semakin lemah testing dan tracing suatu negara, maka seharusnya semakin makro PPKM yang diterapkan. Dewan Juri, meskipun PPKM memiliki beberapa manfaat positif, akan tetapi alih-alih menjadi solusi yang tepat, PKM justru menjadi bumerang, memunculkan kompleksitas masalah yang semakin meluas dan tidak menekan angka korban penularan COVID-19 secara signifikan. Saya Nabila. Saya percaya bahwa pembatasan kegiatan masyarakat lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif. Terima kasih.